Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan teman-teman sentiasa dirahmati oleh Allah dan dipermudahkan oleh Allah SWT urusan teman-teman semua. Jadi guys, dari apa yang kita semua sudah tahu, iaitu konflik di Gaza sudah pun berlanjutan 2 bulan dan tiada nampak tanda-tanda untuk berhenti ataupun surut. Jadi bagi kita dikurniakan yang fikiran normal dan sehat ini guys, pasti kita sangat mencintai kedamaian dan sangat sedih dengan apa yang berlaku di sana guys. Jadi guys, kita lihat dikabarkan juga ya, Perdana Menteri Isdegil tiba-tiba meminta genjatan senjata kepada pejuang di Palestin. Jadi kita lihat Presiden Mesir iaitu Abdel Fattah Al-Sisi. Tapi sebelum itu guys ya, berita ini sebenarnya saya petik dari video yang kita akan reaksikan sebentar lagi. Jadi dia menyatakan iaitu peran penting Mesir dalam mencuba mengurangi eskalasi iaitu konflik antara Isdegil dan Palestina dengan fokus pada diplomasi militer. Dan kita lihat di situ Mesir yang aktif menegosiasikan iaitu bantuan untuk Gaza berhasil membuat Isdegil melibatkan genjatan senjata. Jadi guys, dari berita yang kita mahu reaksikan, ada sedikit komentar lah dari netizen tentang berita ini. Yang pertama kita lihat iaitu daripada Arema 89 dan katanya, dengan atas nama Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Retno berniat menjaga perdamaian dunia internasional dan sangat penting bagi seluruh umat manusia ini yang membuat kita tidak ada rasa takut, yakin kekuatan hanya ada di tangan Allah SWT. Memang betul guys, semuanya atas ketentuan Allah dan kita jangan takut pada siapa-siapa, hanya pada Allah sahaja. Dan yang komentar yang kedua pula dari iaitu Mak Siti 8895 mengatakan merinding mendengar Sri Kandi Indonesia iaitu bertindak yang bela kebenaran juga adil sama rata negara, kaya ataupun yang enggak harus katanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sangat top Dewi Sri Kandi Retno Marsudi Putri, wanita sejati. Itu pujian-pujian daripada netizen Indonesia untuk Ibu Retno guys. Jadi kita lihat untuk komentar yang ketiga pula dari iaitu Indro Bantul 4114 dan ia mengatakan, bravo Bu Retno, luar biasa pintar, pantang takut untuk membela kebenaran dan manusia. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Memang sangat benar sekali. Semoga kita sentiasa dipermudahkan urusan kita dan dilindungi oleh Allah SWT guys. Jadi guys, itu adalah di antara komen-komen netizen Indonesia dari berita yang kita mahu reaksikan itu. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Kajian Online dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel Kajian Online. Dan di hujung beritanya, seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Dikepung Mesir dan Indonesia, PM Israel Benyamin Netanyahu mendadak ciut minta gencatan senjata ke para pejuang Palestina. Wow, dia tahu ciut ya? Saya fikir dia tidak tahu ciut guys, dia tahu juga ciut ya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan negaranya memainkan peran yang sangat penting dalam mencoba mendeeskalasi dan menemukan solusi diplomasi baik militer dalam konflik antara Israel dan Hamas. Mesir mengambil peran yang sangat aktif dalam menegosiasikan akses bantuan untuk rakyat Gaza melalui Rafah. Pengerahan pasukan ke perbatasan Mesir Gaza rupanya sukses membuat pemerintah PM Benyamin Netanyahu kelabakan. Mesir yang menyiagakan penuh jet tempur hingga tangnya menjadi ancaman yang lebih besar bagi eksistensi negara Yahudi tersebut. Tak mau eskalasi konflik meluas menjadi perang regional, PM Israel Netanyahu secara tiba-tiba langsung menawarkan opsi gencatan senjata kemanusiaan kepada para pejuang Palestina, khususnya di Gaza. Sejumlah jenderal tinggi Israel bahkan menyebut, Israel tak mampu melakukan perang berskala regional, lantaran menghadapi Hamas dan Hezbollah saja Israel sudah sulit. Hal ini disampaikan langsung oleh Mayor Jenderal Yitzhak Brik, seorang mayor jenderal utama di pasukan pendudukan Israel. Dirinya menyatakan kekhawatirannya tentang operasi militer di jalur Gaza Utara yang bisa membuat negara-negara lain ikut terlibat dalam konflik ini, menurut media Israel. Begitu ya. Hamas terlalu pintar, kami tak bisa menemukan... Sebentar guys, Mimin ni sebut Hamas kerana tidak mahulah nanti didetect oleh YouTube. Sebenarnya sebutannya bukan Hamas ya. Saya pun tak mau sebut ya. Kerana ini adalah melanggar nanti daripada segi komuniti lah, komuniti guideline lah. Jadi itu sebabnya Mimin ini sebut perkataan tidak betul lah. Tapi bukan tidak betul, sebenarnya betul. Cuma dia mahu mengelak daripada terkena daripada syarat-syarat
YouTube lah. Oke, kita lanjut ya. Bendera apalagi markas operasi mereka. Para tentara kami seperti melawan hantu. Kami tak bisa melihat mereka datang dari mana. Situasi di lapangan benar-benar kacau. Pasukan pendudukan Israel, katanya, masih jauh dari tujuan mereka di Gaza, dan menyoroti bahwa Hamas masih memiliki puluhan ribu pejuang, sementara IDF membutuhkan rehabilitasi setelah perang ini. Dalam pengakuannya yang jujur, Brig menyatakan bahwa militer Israel tidak memiliki kapasitas untuk menangani berbagai lini secara bersamaan. Seraya menyatakan bahwa saat ini, Angkatan Udara tidak memenangkan perang, dan Angkatan Udara Israel tidak dapat menghentikan satu rudal pun. Selain itu, Brig menarik perhatian pada posisi Presiden AS Joe Biden, dengan mengatakan dia tidak ingin melihat korban sipil di Gaza Selatan. Dia memperingatkan bahwa jika meratakan rumah dilarang, tentara Israel akan masuk tanpa dukungan udara dan artileri sehingga mengakibatkan lebih banyak korban di pihak kami. Israel pun mengaku gagal dalam meminimalkan gugurnya orang tak berdosa di Gaza dalam konflik melawan Hamas. Hal itu diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun merespons dampak pembersihan ribuan warga Palestina oleh Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang akan memicu kebencian baru. Media Israel melaporkan pada hari Minggu bahwa para tawanan Israel yang dibebaskan tadi malam ditahan di bagian utara jalur Gaza, wilayah utama invasi darat tentara pendudukan dan fokus tindakan militer sejak perang dilancarkan hampir sebulan yang lalu. Sebelumnya pada hari itu, outlet berita Israel mengatakan para tawanan yang dibebaskan oleh perlawanan pada hari Sabtu dipindahkan dari kota Gaza di hadapan penduduk kota tersebut, menunjukkan bahwa ini berarti bahwa mereka ditahan di tempat tentara Israel beroperasi. Sementara itu, seorang pejabat keamanan senior di tentara Israel menyatakan keprihatinannya mengenai wilayah di perbatasan Gaza yang telah dimasuki militer Mesir. Mesir memang berbatasan langsung dengan Gaza lewat Rafah. Pejabat itu juga menyebut, jika Mesir ikut campur, Israel bisa lenyap. Belum lagi manuver diplomasi dan... Kita dengar lagi sekali apa dikatakan oleh Mimin ya. Kita dengar ya. Mesir memang berbatasan langsung dengan Gaza lewat Rafah. Pejabat itu juga menyebut, jika Mesir ikut campur, Israel bisa lenyap. Belum bisa lagi manuver diplomasi dari salah kalau Mesir masuk campur katanya tadi guys ya. Satu menteri luar negeri asal Indonesia, yang dinilai bisa menjadi ancaman besar, Israel mulai kehilangan dukungan internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dituduh jadi aktor intelektual utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Diplomat Israel di PBB bahkan menyebut, diplomasi Retno lebih berbahaya daripada 10.000 pasukan bersenjata penuh, lantaran sudah mulai banyak negara-negara dunia, baik lawan maupun sekutu, yang mulai mendesak Israel untuk menghentikan agresinya di... Dahsyat guys, kita dengar sekali bagaimana kekuatan Ibu Retno ini guys. Kita dengar ya. Kekuatan Ibu Retno nih terjadi. Diplomat Israel di PBB bahkan menyebut, diplomasi Retno lebih berbahaya daripada 10.000 pasukan bersenjata penuh, lantaran sudah mulai banyak negara-negara dunia, baik lawan maupun sekutu, yang mulai mendesak Israel untuk menghentikan agresinya di Gaza, Palestina. Kehebatannya lebih hebat lagi daripada 10.000 militer guys. Indonesia terus-menerus mengacaukan semua rencana Israel untuk memainkan peran sebagai korban dalam konflik. Indonesia bahkan berhasil membuka berbagai bukti soal kejahatan perang yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Gaza. Menlu Retno bahkan sampai bersumpah akan menyeret Netanyahu dan Israel ke meja persidangan kriminal internasional. Tentu hal ini belum pernah terjadi, di mana ada satu diplomat dunia yang begitu cerdas dan tanpa rasa takut langsung menuduh Israel dan Netanyahu sebagai penjahat perang. Berani sekali Ibu Retno nih guys. Ternyata sangat berani ya. Saya memang benar-benar boleh katakan Ibu Retno ni kan guys, seorang wanita yang benar-benar tegas, yang benar-benar berani ya. Tempur Mesir rupanya tetap mimpi buruk bagi Netanyahu. Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi bahkan langsung mengawasi latihan pesawat tempur, tank dan kendaraan tempur lainnya di ujung barat Semenanjung Sinai sekitar 215 km dari perbatasan Mesir dengan jalur Gaza. Ia mengatakan Mesir menggunakan kekuatan militer dengan bijak dan hanya untuk membela kebenaran. Sangat penting ketika Anda memiliki kekuatan seperti ini, Anda menggunakannya dengan masuk akal, bijak dan dewasa, dan Anda tidak melampaui batas dan memiliki ilusi dengan kekuatan Anda sendiri, katanya, tanggal 25 November tahun 2023. Ia mengulang seruan internal bahwa Mesir memang tidak ingin terlibat dalam konflik,
Akan tetapi Anda memiliki kapabilitas untuk mempertahankan diri. Jangan biarkan kejahatan melampaui batas, kata Sisi. Sisi bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Kairo. Ia mengatakan latihan militer ditunjukkan untuk peringatan 50 tahun Perang 1073 melawan Israel yang dimulai pada tanggal 6 Oktober, tapi peringatan tertunda karena konflik di Gaza. Dalam pembicaraan dengan Macron, Sisi mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk menjaga rakyat Gaza ke semenanjung Sinai, Mesir, langkah yang sebelumnya sudah ia dipersiapkan Mesir. Kedua pemimpin itu sepakat untuk bekerja sama mengatasi krisis dan mencegah aktor-aktor lain memasuki wilayah tersebut. Di lain pihak, pemerintahan Israel kian terpecah seiring dengan perang di Gaza yang makin memanas. Nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mau digulingkan. Para menteri Israel dan anggota parlemen dari partai berkuasa Likud sedang mendiskusikan rencana untuk menggulingkan Netanyahu. Sementara itu, media Israel, Channel 13 News, melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup merekrut 61 anggota parlemen untuk memberikan mosi tidak percaya pada pemerintahan Netanyahu dan untuk membentuk pemerintahan baru tanpa mengadakan pemilu. Parlimennya sendiri pun tidak mempercayai iaitu setan Yahoo ni. Aduh, apalagi kita yang bukan di parlimen itu ya. Wow, baru saya tahulah guys. Channel 13, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, menambahkan bahwa anggota parlemen Partai Likud khawatir jika Netanyahu tetap memimpin partai dan kemudian menyebabkan kekalahan dalam pemilu berikutnya. Sebagian besar anggota parlemen tersebut tidak akan menjadi bagian dari sistem politik Israel. Ia menambahkan bahwa setelah berakhirnya operasi darat militer di Gaza, yang sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai, para anggota parlemen akan melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan sidang parlemen untuk menggulingkan Netanyahu. Untuk meredakan ketakutan oposisi, tokoh Likud yang diusulkan untuk memimpin pemerintahan setelah Netanyahu dilaporkan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu berikutnya. Namun media tersebut melaporkan bahwa peluang keberhasilan rencana tersebut kecil karena hanya 10 anggota parlemen dari Partai Likud yang mendukung rencana tersebut. Adapun menurut hukum Israel, dibutuhkan setidaknya 15 anggota parlemen dari Partai Likud untuk melaksanakannya. Pemerintahan Netanyahu dilantik pada tanggal 29 Desember tahun 2022 setelah pemilu November yang memberikan mayoritas sederhana kepada blok sayap kanannya untuk membentuk pemerintahan baru. Jajak pendapat Israel terbaru menunjukkan bahwa dukungan terhadap Netanyahu dan Partai Likud telah turun secara signifikan dan mendukung partai-partai oposisi menyusul serangan mendadak Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel dan di tengah pembalasan Israel yang tiada henti dalam sebulan lebih sejak itu. Jadi guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan tadi guys, memang kita lihat Perdana Menteri Israel tiba-tiba meminta genjatan senjata kepada pejuang Palestina, iaitu kita lihat Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi katanya menyatakan peran penting Mesir dalam mencuba mengurangi iaitu eskalasi konflik antara Israel dengan Palestina dengan fokus pada diplomasi militer Mesir yang aktif menegosiasikan bantuan untuk Gaza berhasil membuat Israel melibatkan genjatan senjata guys. Dan dikatakan juga tadi iaitu Perdana Menteri Israel merespon pembersihan ribuan tahanan Palestina sebagai balasan terhadap serangan iaitu daripada saya tak nak sebut penuh nama guys pada 7 Oktober yang lalu, iaitu Mesir dan diplomat Indonesia, khususnya kita lihat iaitu Menteri Luar Negeri Ibu Retno guys, Ibu Retno Marsudi dianggap sebagai faktor mengancam bagi Israel. Dan apa yang kita lihat juga, Mesir memainkan peran dalam mengawasi situasi di perbatasan Gaza dan di sisi menegaskan kebijakan iaitu keamanan Mesir yang bijaksana. Dan di samping itu, apa yang kita lihat juga iaitu politik internal iaitu Israel semakin kacau sekarang ini ya. Ada diskusi di kalangan anggota Likudnya sendiri, kita lihat untuk mengulingkan iaitu Netanyahu tu khawatir kekalahan dalam pemilu berikutnya. Jadi bagaimana pandangan kalian guys? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.